Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Khulasatu Ta'zimil Ilm, ringkasan pengagungan terhadap ilmu, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Saleh ibn Abdullah ibn Hamad al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Kitab yang membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengantarkan kita untuk mengagungkan ilmu agama. Perkara-perkara yang insya Allah apabila kita amalkan, kita akan menjadi orang yang benar-benar memuliakan, mengagungkan ilmu agama. Dan pada kesempatan di malam hari ini insya Allah kita masuk pada poin yang keempat, Al-Ma'qidur Rabi', simpul yang keempat atau dasar yang keempat. Bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan ilmu agama. Berkata al-muallif hafizahullah taala, sarful himmati, memalingkan tekad, fihi, di dalamnya, di dalam menuntut ilmu agama ini, ila ilmil qur'ani, kepada ilmu Quran, was sunnati, dan sunnah. Jadi pada simpul yang keempat ini, bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar memuliakan ilmu agama, yaitu hendaknya kita memalingkan tekad kita, membulatkan tekad kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua ilmu ini adalah ilmu yang paling mendasar di dalam Al-Quran atau di dalam agama Islam. Apapun ilmu agama yang beraneka ragam dimensinya, beraneka ragam macamnya, jenisnya, ada tafsir, ada hadis, ada akhlak, ada qiraah, ada fikih, ada tauhid, dan lain sebagainya. Semuanya ini berporos pada dua ilmu ini, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika seseorang tatkala mempelajari ilmu agama ini, yang pertama kali ia pelajari dengan benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah, maka insya Allah dia termasuk di antara hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang memuliakan ilmu agama. Namun apabila ada seseorang yang tidak memprioritaskan untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah,
Maka meskipun ia memiliki ilmu yang sangat dalam salah satu bidang ilmu agama, katakanlah misalnya fikih, tapi dia tidak memiliki perhatian terhadap ilmu Quran dan As-Sunnah, maka dikhawatirkan dia bukan termasuk orang yang benar-benar mengagungkan ilmu agama, alias ilmu fikih yang ia dapatkan dikhawatirkan tidak bermanfaat. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua ilmu ini adalah yang paling mendasar. Sebelum kita masuki dimensi ilmu yang beraneka ragam, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah? Kalau kita mengabaikannya, kalau kita menganggap remeh, maka hati-hati, bisa jadi ilmu yang akan kita pelajari tidak bermanfaat. Baik, kita baca penjelasan dari Al-Mu'allif hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna kulla ilmin, sesungguhnya setiap ilmu nafi'in yang bermanfaat, maradduhu itu kembalinya ila kalamillahi, kepada kalamullah wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kepada sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan manusia, dalam urusan agama mereka, maka sebenarnya itu kembalinya kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lepas dari dua ilmu ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa baqil ulumi, dan sisa ilmu-ilmu yang ada. Artinya selain dua ilmu ini, selain ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sisanya imma bisa jadi khadimun lahuma, menjadi pelayan bagi keduanya. Maksudnya menjadi pelayan apa? Yang menopang keduanya, yang membantu keduanya, membantu untuk memahami Al-Quran, membantu untuk memahami As-Sunnah. Misalnya ilmu bahasa penting, tapi ilmu bahasa ini bukan tujuan. Kalau orang sudah faham bahasa selesai, dia bisa menjadi orang yang bertakwa? Belum. Masih ada tahapan berikutnya. Setelah ia memahami ilmu bahasa Arab, ini yang membantu dia untuk memahami apa? Al-Quran, memahami As-Sunnah. Ya, jadi ilmu bahasa memang penting. Bahkan ini jembatan untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa ilmu bahasa mustahil orang bisa paham Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa modal bahasa Arab mustahil orang bisa menjadi alim, bisa menjadi ulama. Kalau hanya menjadi dai, penyeru, ini mungkin saja dengan bermodalkan terjemah, dipahami, disampaikan, mungkin. Tapi bagaimana dia bisa memahami Al-Quran menurut kaidah bahasa Arab? Bagaimana dia bisa membaca penjelasan para ulama kita yang mereka berbahasa Arab? Maka butuh ilmu bahasa Arab. Tapi ilmu bahasa Arab sekali lagi bukan tujuan. Kalau orang sudah bisa bahasa Arab seakan-akan sudah menjadi alim, ulama, belum tentu juga. Namun orang yang tidak bisa bahasa Arab, maka dipastikan dia bukan seorang ulama. Tidak ada ulama kita yang tidak bisa bahasa Arab. Nah ini, jadi sisa-sisa ilmu yang lain selain Al-Quran dan As-Sunnah bisa jadi itu menjadi pelayan, melayani, membantu keduanya agar memahami keduanya. Fayu'khadhu minhu, maka diambil darinya, dari ilmu tersebut, ilmu yang lain. Ma tatahaqqaqu bihil khidmatu, apa yang bisa merealisasikan bentuk pelayanan tersebut. Artinya ilmu bahasa, katakanlah kita ambil contoh yang bermanfaat,
yang bisa menjadikan realisasi dari pelayanan terhadap memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini apabila ilmu bahasa tersebut yang memang bisa menjadikan kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya kalau ada ilmu bahasa yang mungkin tidak ada kaitannya dengan agama kita, tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya ini ilmu yang bisa dikatakan kurang bermanfaat. Ya, karena bisa jadi ilmu bahasa ini ada yang mungkin keluar dari agama. Apalagi kalau kita melihat para penyair, sastrawan. Apa kata para ulama kita? Sebaik-baik syair itu yang akdzabuhu, yang paling dusta. Jadi syair itu bisa menjadi indah kalau diisi dengan kedustaan. Ya, syair kaitannya dengan ilmu sastra dalam bahasa Arab. Namun kalau sudah keluar dari relnya maka ini tidak bermanfaat. Ya. Nah, seperti itu. Jadi diambil yang memang bisa bermanfaat untuk melayani Al-Quran dan As-Sunnah. Dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Ya, nahwu, sharaf, balaghah dan yang semisalnya. Au ajnabiyun, atau bisa jadi ilmu tersebut asing anhuma, dari keduanya. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat atau ilmu yang tidak bisa menjadi pelayan ilmu Quran dan Sunnah, tapi dia asing dari keduanya. Fala yadhurrul jahlu bihi, maka tidak memudaratkan apabila kita bodoh darinya. Ya, mungkin ilmu-ilmu yang contohnya ilmu filsafat. Bagaimanapun juga filsafat termasuk di antara dimensi ilmu yang masyhur. Tapi kalau kita nggak tahu filsafat, ya tidak akan memudaratkan kita. Karena ilmu filsafat ini asing ya bagi Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan tidak diperlukan bagi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu apapun itu apabila ia bisa menopang kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu ilmu yang bermanfaat. Tapi sekali lagi, itu hanya sebagai pengantar, hanya sebagai yaitu sebab, ya, hanya sebagai pelayan, bukan intinya. Karena inti sari ilmu agama di dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Taib. Kemudian muallif berkata, wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabihil ilma, dan betapa baiknya ucapan Iyad al-Yahsubi di dalam kitabnya Al-Ilma. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma, ilmu itu di dalam dua asal, tidak ada selain keduanya. Artinya ilmu itu hanya ada pada dua pokok, tidak ada selain keduanya. Yang dimaksud tentu saja Al-Quran dan As-Sunnah. Illal mudhillu, kecuali orang yang menyesatkan, anit tariqi, dari jalan, al-lahibi, yang jelas. Artinya kalau memaksakan diri untuk mempelajari selain kedua ilmu tersebut, atau selain dari ilmu yang bisa menopang, melayani, mengantarkan kepada kedua ilmu tadi, maka ini tersesat atau menyesatkan dari jalan yang jelas. Apa dua ilmu itu? Ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Ilmu kitab Al-Quran wa ilmul athar, dan ilmu asar. Yang dimaksud dengan asar adalah ilmu hadis, ilmu sunnah. Allati qad usnidat, yang telah disandarkan, an tabi'in, dari tabi'in, an sahibi, dari sahabat. Ya. Jadi ilmu asar yang dimaksud adalah ilmu hadis,
yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dari para tabi'in, kemudian dari para sahabat, dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, syair yang insyaallah bermanfaat. Karena isinya apa? Jelas. Ya, menunjukkan bahwa ilmu itu hanya ada pada dua pokok tadi, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selain keduanya, maka itu bisa menyesatkan dari jalan yang jelas. Dan ilmu itu yang kedua tadi adalah Alkitab dan Al-Athar, yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tabi'in, dari sahabat radhiyallahu anhum. Taib. Kemudian selanjutnya muallif berkata, wa qad kana hadza huwa ilmu salafi, dan inilah dia ilmu salaf. Artinya para salaf dahulu konsentrasi mereka mempelajari dua ilmu ini. Alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka. Tsumma kathural kalamu ba'dahum, kemudian banyak pembicaraan, banyak ucapan ba'dahum setelah mereka. Setelah siapa? Para salaf. Setelah era sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, fima la yanfa'u, pada apa-apa yang tidak bermanfaat. Ya, contoh tadi kita sampaikan ilmu kalam. Di zaman sahabat belum ada. Ya, ilmu filsafat di zaman para sahabat belum ada. Ini datang belakangan. Yang ini pun mereka ambil dari orang-orang kafir, diadopsi oleh sebagian kaum muslimin, dimasukkan ke dalam atau diterjemahkan ke bahasa Arab yang asalnya dari bahasa Yunani. Nah ini ilmu yang tidak bermanfaat. Para salaf tidak mengenal ilmu-ilmu semacam ini. Ya, fal ilmu fil salafi aktsaru, maka ilmu di zaman salaf itu banyak yang tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wal kalamu fi man ba'dahum aktsar, dan ucapan pembicaraan pada setelah mereka itu lebih banyak. Artinya kalau di zaman salaf itu yang beredar, yang dibahas ilmu Quran dan As-Sunnah, enggak lepas dari keduanya. Adapun setelah zaman salaf yang dibahas kalam, akal, filsafat. Jadi Al-Quran As-Sunnah itu hanya sebagian saja yang dibahas, itu pun untuk mendukung filsafat. Ya. Nah, oleh karenanya yang terakhir di sini al-mu'allif membawakan ucapan dari Ayyub As-Sakhtiyani, salah seorang tabi'in. Qala Hammad bin Zaidin, Hammad bin Zaid berkata, qultu li Ayyub As-Sakhtiyani, aku berkata kepada Ayyub As-Sakhtiyani, yaitu seorang tabi'in, al-ilmul yawma aktsaru aw fima taqaddam, ilmu pada hari ini, maksudnya di era saat ini, di zaman tabi'in dan mendekati tabi'in, aktsar, apakah lebih banyak, au fima taqaddama, atau pada zaman yang telah berlalu. Maksudnya, wahai Ayyub As-Sakhtiyani, ya, ilmu ini di zaman sekarang lebih banyak atau di zaman yang dahulu, di zaman sebelum Anda. Faqal, maka Ayyub As-Sakhtiyani berkata, al-kalamul yawma aktsaru, kalam, pembicaraan pada hari ini lebih banyak. Wal ilmu fima taqaddama aktsaru, sedangkan ilmu pada masa sebelumnya itu lebih banyak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, ini di zaman Ayyub As-Sakhtiyani, salah seorang tabi'in, sigharut tabi'in. Ya, tabi'in di era yang akhir. Di era akhir. Ya, menjelang masa tabi'ut tabi'in. Itu saja beliau merasa di zaman ini orang itu banyak bicara daripada membahas ilmu.
Dibandingkan bahas ilmu, orang zaman sekarang, zamannya tabi'in generasi akhir itu lebih banyak bicara. Kalau di zaman dahulu ilmu yang lebih banyak dibahas. Lah bagaimana dengan zaman kita? Bagaimana dengan zaman setelahnya? Tentu lebih mengenaskan lagi. Dan kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarlah apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah ta'ala, dengan tidak meremehkan dimensi ilmu agama yang lain. Kita ambil contoh fikih ya, dengan tidak meremehkan ilmu fikih ya. Kalau kita perhatikan pembahasan di dalam ilmu fikih itu terkadang sangat panjang sekali. Memang isinya pemahaman, isinya adalah adu argumentasi. Tapi kalau kita perhatikan, ini yang lebih dominan. Bagaimana membahas pendapat fulan, pendapat mazhab fulan, pendapat ini, pendapat itu, bagaimana sisi pendalilan mereka, bagaimana bantahan terhadap ini dan terhadap itu. Ya, padahal yang dibutuhkan dalam fikih itu amal, kan begitu. Kita belajar fikih ini untuk apa sih? Untuk beramal, kan begitu. Kita tahu rukun sholat agar kita bisa mengamalkannya. Kita tahu hal-hal yang membatalkan sholat agar kita bisa menghindarinya. Kita tahu syarat sahnya puasa agar kita bisa memenuhinya. Kita tahu hal-hal yang disunahkan di dalam puasa agar kita bisa mengamalkan dan memaksimalkan pahalanya. Itu tujuan utama. Namun tidak bisa kita pungkiri ketika membahas masalah fikih misalnya, dan sudah terlalu dalam, itu yang paling dominan adalah kalam, berbicara, adu argumentasi, ya, bantahan terhadap dalil, hujah dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini isyarat bahwa semakin ke belakang justru kita semakin banyak bicara, ilmunya sedikit. Sedangkan di zaman dahulu kala ilmu yang lebih banyak. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu yang lebih dominan. Sedikit mereka yaitu berbicara, sedikit dari mereka itu yang mengemukakan pendapat. Dan kalau sekarang sangat disayangkan, kita lebih mengenal pendapat mazhab dibandingkan dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Apa hukumnya ini? Oh, menurut mazhab Syafi'i A. Apa hukumnya itu? Menurut mazhab Hambali B. Ini yang kita tahu. Mengapa mazhab itu bisa mengatakan hukumnya A, atau mengapa mazhab ini bisa mengatakan hukumnya B? Wallahu a'lam. Dalilnya dari mana? Wallahu a'lam. Dari sinilah muncul fanatik terhadap mazhab. Tidak kita pungkiri mazhab termasuk di antara ilmu alat yang kita butuhkan. Para ulama kita memang menjelaskan ketika kita mau belajar fikih itu di antara jembatan atau di antara pintu awalnya mempelajari mazhab. Tapi sekali lagi itu sebenarnya hanya sebagai sarana agar kita bisa praktis di dalam mengamalkan. Terus setelah itu apa? Membahas dengan dalil-dalilnya. Namun ini sekali lagi wallahu a'lam bishawab, ada sisi kekurangannya, karena terkadang kita yang dibutuhkan apa? Amal, dalilnya mana? Selesai. Tanpa tahu, tanpa harus mengetahui mazhab A, mazhab B, mazhab C. Oleh karena itu di antara ulama kita yang getol untuk mengajak umat ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara simpel dan jelas, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya, jadi beliau banyak memberikan pencerahan tentang masalah ini. Bagaimana agar umat ini kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Otomatis dengan demikian tidak bisa kita pungkiri pentingnya kita mempelajari Al-Quran beserta tafsirnya, pentingnya kita mempelajari hadis As-Sunnah beserta syarahnya.
Ya, dan seperti itu. Jadi ini simpul yang keempat, agar kita benar-benar bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu, hendaknya kita memiliki perhatian ya yang khusus terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu saya sangat sarankan, kalau ada majelis kajian tafsir Al-Quran, datangi, karena ini langka. Jujur saja, di zaman sekarang orang lebih tertarik membahas masalah tauhid, masalah fikih, masalah akhlak dan lain sebagainya. Ini penting iya, tapi jangan lupakan Al-Quran. Dan sangat miris sekali kalau ada majelis tafsir Al-Quran, itu biasanya yang hadir sedikit. Biasanya yang hadir sedikit. Ya, tapi kalau membahas masalah tauhid, manhaj, fikih atau akhlak, luar biasa peminatnya. Padahal kita ini mendengung-dengungkan apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi nyatanya ketika ada majelis tafsir Al-Quran, peminatnya sedikit. Ya. Nah ini, mari kalau ada majelis tafsir Al-Quran, silakan datangi, silakan hadiri, karena itulah ilmu yang insya Allah paling utama. Ya. Terlepas dari memang kita butuh untuk memurnikan akidah, iya betul, tapi jangan sekali-kali lupakan ilmu Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu simbol yang keempat. Sekarang kita melanjutkan simbol yang kelima, al-maqidul khamis. Simbol yang kelima, pokok yang kelima. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, sulukul jaddatil musilati ilaihi. Bagaimana agar kita bisa menjadi orang yang memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, yaitu hendaknya kita menempuh jalan yang mengantarkan kita pada tujuan. Menempuh jalan yang mengantarkan kita pada tujuan. Tujuan apa? Ya ilmu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya menuntut ilmu itu ada caranya. Menuntut ilmu yang benar, yang sesungguhnya itu ada jalannya. Tidak asal-asalan. Ya, dan ini sering kita jumpai, bagaimana para asatidzah kita menasihatkan kepada kita, jangan kita ini belajar tanpa arah. Meskipun wallahu a'lam bishawab, kalau saya pribadi melihat ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita memiliki modal yang baik, kita masih muda, kita punya tekad, kesungguhan, dan kita masih bisa untuk menghabiskan waktu kita di dalam menuntut ilmu agama, maka tempuhlah jalan yang akan kita bahas ini. Namun kalau kita tidak seperti itu, apa artinya? Mohon maaf, kita sudah berumur dan hafalan kita sudah luntur, pemahaman kita agak terlambat, ya, tenaga kita juga jauh berkurang. Maka tentu orang semacam ini tidak bisa kita paksakan untuk menempuh jalan yang akan kita bahas ini. Karena di zaman sekarang, kalau kita perhatikan, ada orang yang mau ngaji saja, masya Allah, kita sudah bersyukur. Mau datang ke masjid saja, jangankan taklim, sholat jamaah, ini sudah bersyukur. Karena memang ya generasi kita ini sudah sangat luar biasa jauhnya, kualitasnya sudah sangat luar biasa lemahnya, sehingga ketika ada orang yang bisa rutin datang ke masjid, ikut sholat jamaah, ini patut kita apresiasi. Baru setelah itu kita tambahkan lagi, silakan hadir di majelis ilmu. Itu pun ya duduk saja, menyimak saja, faham tidak faham, itu kita sudah apa? Bersyukur. Sangat senang sekali.
Nah, untuk orang semacam ini tentu wallahu alam bisawab, ya tidak kita arahkan pada poin yang kelima ini. Ya. Poin yang kelima ini adalah poin yang sangat ideal bagi orang yang benar-benar ingin menuntut ilmu agama sesuai dengan petunjuk para ulama kita. Artinya dengan ini insya Allah mereka bakal jadi ulama, minimalnya ustadz yang akan bisa mengambil ilmu dari ulama. Mereka bisa menjadi penyampai dakwah kepada umat. Nah, ini jalan yang harus ditempuh. Taib, kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap apa yang diinginkan itu ada jalan yang mengantarkan ke sana. Ini kalimat yang sangat indah ya. Setiap apa yang kita inginkan itu pasti ada jalannya. Dan ini berlaku bagi semua urusan. Kalau kita mau kaya ada jalannya. Kalau kita mau dunia ada jalannya. Kalau kita mau pintar ada jalannya. Sampai pun kalau kita mau gila ada jalannya. Setiap apa yang kita impikan dan inginkan pasti ada jalannya. Maka faman salaka jaddata matlubihi, barang siapa yang menempuh jalan yang diinginkan, auqafathu alaihi, maka ia akan sampai ke sana. Ya, contoh mudah dalam masalah keseharian kita. Kita mau kemana? Kita mau ke Surabaya. Ada jalannya enggak? Ada. Jelas enggak? Jelas. Nah, kalau kita menempuh jalan yang jelas ke Surabaya, insya Allah kita akan sampai ke Surabaya. Tapi kalau kita ingin ke Surabaya tapi kita nggak lewat jalan yang jelas dan kita tidak punya arah menuju ke sana, sampai nggak akan sampai. Kalaupun sampai, ya mungkin karena kebetulan, tapi itu menghabiskan waktu yang panjang. Mau kemana? Mau ke Surabaya. Lewatnya lewat mana? Lewat mana sana itu? Krian. Dari Krian kemana? Wes pokoknya jalan. Dari Krian ke Mojokerto. Dari Mojokerto Lamongan. Dari Lamongan ke Gresik. Dari Gresik sampai Surabaya. Nah, ini saya ngawur sampai Surabaya. Iya. Tapi bukan seperti itu yang baik. Anda habis waktu berapa? Ya. Maka dari itu ilmu pun juga demikian. Kalau Anda ingin meraih ilmu, ada jalannya yang sudah ditentukan, yang sudah digariskan. Kalau Anda tidak lewat jalan itu, maka Anda tidak akan sampai pada tujuan. Kalaupun sampai, Anda akan menghabiskan waktu yang panjang, yang percuma demi untuk meraih mungkin satu ilmu saja. Yang seharusnya kalau Anda habiskan waktu itu untuk yang lain, Anda akan bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nah ini, oleh karenanya waman adalah anha, dan barang siapa yang berpaling darinya, dari jalan yang sudah digariskan tadi, arah dan tujuan yang jelas tadi, lam yadfar, maka ia tidak akan beruntung bimatlubihi, untuk meraih apa yang diinginkan. Ya contoh tadi itu, jalan ke Surabaya sudah jelas ya, ada arahnya. Kalau kita menyimpang darinya, maka tidak akan sampai pada tujuan. Nah, wa inna lil ilmi, dan bahwa sesungguhnya ilmu itu memiliki tariqan, jalur atau jalan. Man akhtaaha dhalla, siapa yang keliru jalannya, maka ia akan tersesat. Walam yanalil maqsuda, dan dia tidak akan meraih yang diinginkan, yang dimaksud. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan, dan bisa jadi ia akan meraih faidah yang sedikit, ma'a ta'bin katsirin, bersama dengan kelelahan yang banyak. Nah, ini contoh yang tadi kita sampaikan. Benar bisa
lewat sana itu sampai ke Surabaya bisa, tapi butuh waktu berapa lama dan butuh kelelahan yang seberapa, tidak seimbang dengan hasil yang didapat. Ke Surabaya tujuannya ngapain? Cuman mau ngambil utangan. Jadi ada teman yang bayar utang, berapa utangnya? 10.000. Ada teman saya mau nyaur utang 10.000, saya ngambil. Lewatnya lewat mana? Ya lewat sana tadi. Ya. Lewat ke arah barat, muter, baru sampai ke Surabaya. Karena memang dia tidak tahu arah atau dia sengaja menyimpang dari arah. Maka dia dapat nggak keuntungan? Dapat. Alhamdulillah, utangku dibayar berapa? 10.000. Ya, tapi berapa jam Anda menghabiskan waktu itu untuk hanya sekedar mendapatkan uang 10.000 tersebut? Demikian pula dengan ilmu. Kalau Anda tidak melalui jalur yang tepat, maka bisa jadi Anda akan mendapatkan ilmu tetapi tidak seimbang dengan waktu yang telah Anda habiskan. Waktu sepanjang itu hanya mungkin dapat ilmu sekian persen. Nah kan sayang, eman. Belum lagi kalau ternyata nggak sampai tujuan, nggak dapat ilmu. Sama seperti orang tadi, ya mau ngambil pembayaran utang 10.000 lewat sana tapi nggak sampai Surabaya. Ya sudah salah jalan, nggak dapat uang. Nah ini, jadi perumpamaan yang sangat baik dari muallif hafizahullah taala. Jadi semua tujuan itu ada jalurnya. Tempuhlah jalur itu, niscaya Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Termasuk di antaranya ilmu agama. Baik. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bilafdhin jami'in mani'in. Dan sungguh telah menyebutkan jalan ini, jalan cara menuntut ilmu, bilafdhin jami'in, dengan lafaz yang jami', mani' dan juga mani. Ya, jami mani itu istilah ya, istilah intinya itu lafaz yang sangat pas, lafaz yang sangat ringkas, mencakup dan juga menolak hal-hal yang di luar itu. Ya, intinya dengan lafaz yang sangat ringkas. Siapa? Muhammadu Murtada ibnu Muhammadin Az-Zabidi. Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, sahib Tajul Arus, penulis kitab Tajul Arus. Tajul Arus itu kitab tentang kamus ya, kamus. Di antara kamus yang menjadi rujukan dan kamus besar bahasa Arab adalah Tajul Arus. Ya, bukan kamus Arab Indonesia loh ini. Bukan kamus Arab Indonesia tapi Arab-Arab. Ya, Arab-Arab. Naam. Fi manzumatin lahu, di dalam manzumah yaitu syair beliau tusamma yang dinamakan Alfiyatus Sanad. Ya, jadi Muhammad Murtada Az-Zabidi menulis sebuah syair yang berjudul Alfiyatus Sanad. Di dalamnya yaqulu fiha, beliau mengucapkan, fama hawal ghayata fi alfi sanah, maka tidaklah mengumpulkan tujuan di dalam 1000 tahun syakhsun, seseorang, fakhud min kulli fannin ahsanah, maka ambillah di setiap ilmu itu ahsanah, yang terbaiknya, bihifdzi matnin, dengan menghafal matan, jami'in, yang mencakup, lirajihi, yang rajih, yang lebih kuat, ta'khudhuhu, yang engkau ambil, ala mufidin, dari seorang yang bisa memberikan faedah, nasihi, yang memberi nasihat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini diantara syair yang mungkin sulit untuk kita pahami secara rinci, tapi secara global saja. Secara global, seseorang ini tidak akan bisa mendapatkan faidah, ilmu, tujuan
meskipun dia menghabiskan 1000 tahun, kecuali apabila dia menempuh jalan ini. Apa itu? Menghafal matan. Nanti akan kita terangkan insyaallah. Menghafal matan. Apa itu matan? Nanti akan diterangkan insyaallah. Ya. Kemudian diambil, kita belajar dari seorang guru yang mumpuni, yang bisa memberikan nasihat. Itu singkatnya, syair ini maknanya seperti itu. Kalau kita mau meraih ilmu agama yang benar, menghafalkan matan dan belajar dari seorang guru yang mumpuni, yang ahli, yang bisa memberi nasihat. Itu ringkasnya. Nah, sekarang kita terangkan jadi penjelasan al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Fatariqul ilmi wajaddatuhu, maka jalan ilmu atau jalur ilmu itu mabniyatun ala amraini, dibangun atas 2 perkara. Man akhadha bihima, siapa yang mengambil keduanya, kana mu'azziman lil ilm, maka ia menjadi orang yang mengagungkan ilmu, memuliakan ilmu. Li'annahu yatlubuhu, karena ia menuntut ilmu tersebut, min haitsu, dari sisi yumkinul wusulu ilaihi, yang memungkinkan untuk sampai di sana. Jadi artinya 2 perkara inilah, 2 perkara mendasar inilah yang akan menjadi jalur utama kita bisa meraih ilmu agama. Fa ammal amrul awwalu, perkara yang pertama, fa hifdzu matnin jami'in lirrajihi, yaitu menghafal matan yang mencakup, yang rajih, yang kuat. Fala budda min hifdzin, maka harus dengan menghafal. Faman dhanna wa man dhanna, maka siapa yang menyangka annahu yanalul ilma, ia akan meraih ilmu bila hifdzin, tanpa menghafal, fa innahu yatlubu muhalan, maka ia menuntut sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Wal mahfudhu, dan yang menjadi sandaran, al muawwalu, yang disandarkan atasnya, alaihi, huwal matnul jami'u, adalah matan yang jami', yang mencakup, lirrajihi, yang kuat, ay al mu'tamadu inda ahlil fan, yaitu yang dijadikan sandaran bagi ahli ilmu tersebut. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita perhatikan al-mu'allif menyampaikan sesuatu yang mungkin asing bagi kita. Matan, apa sih matan itu? Ya, kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya tidak kita jumpai matan. Tapi kalau kita mempelajari ilmu tertentu, ilmu tauhid misalnya, ilmu hadis misalnya, ilmu fikih misalnya, kita akan menjumpai banyak matan. Ya, matan itu secara inti artinya ya saripati, inti. Dan ini kalau kita sebutkan sebagai contoh mungkin lebih mudah. Apa itu? Kitabut Tauhid. Pernah dengar? Yang disusun oleh siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dari situ ada syarah, penjelasan. Di antaranya yang paling fenomenal Fathul Majid. Ada lagi Al-Qaulul Mufid, syarah Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Nah, perhatikan, Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu namanya matan. Matan kitab tauhid. Contoh lagi Al-Usul As-Salasah, pernah dengar? 3 landasan utama yang disusun oleh sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ini juga apa? Matan Usul As-Salasah. Ada di samping matan ada syarah. Syarah Usul As-Salasah. Ada syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ada syarahnya Syekh Utsaimin juga, dan banyak. Fikih.
Fikih juga sama, ada matan fikih. Meskipun kalau sudah bahas fikih, biasanya matan ini mengarah ke arah madhab. Contoh matan fikih Syafi'i, di antara yang terkenal adalah matan Abu Syuja yang judul aslinya Al-Ghayatu wat Taqrib. Isinya bagaimana? Ya hanya sekedar penjelasan ringkas tanpa dalil, tanpa keterangan yang panjang. Rukun sholat ada sekian, 1 ini, 2 ini, 3 ini. Air itu ada sekian, air ini dan air itu. Sampai kitab yang paling akhir dalam masalah fikih. Nah, setelah matan Abi Suja ada syarahnya. Ya, ada syarah matan Abi Suja. Nah, jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu apa yang mau kita geluti, ilmu apa yang mau kita pelajari secara apa namanya itu spesialis ya, spesifik ya, karena kalau zaman sekarang bisa dikatakan mustahil orang bisa menjadi ulama dalam berbagai bidang. Sekarang itu zamannya takhassusat, seseorang memiliki spesialisasi tersendiri. Ya, belajar ilmu ini mulai S1 sampai S3 hanya belajar masalah fikih misalnya, yang lain masalah usuluddin, yang lain masalah hadis. Mustahil atau bisa dikatakan jarang di zaman sekarang orang bisa mumpuni dalam segala bidang ilmu agama. Ya, hanya satu yang mungkin dikenal oleh kaum muslimin di era-era dahulu, di abad ke-7 Hijriah, sampai-sampai beliau digelari dengan Syekhul Islam. Siapa? Ibnu Taimiyah. Mengapa beliau digelari Syekhul Islam? Karena beliau itu ahli dalam semua bidang agama. Fikihnya mapan, tauhidnya luar biasa, ya, tafsirnya bagus, kemudian hadisnya juga nomor 1. Nah, makanya dinamakan Syekhul Islam. Ya, nah seperti itu. Nah, kalau sekarang mustahil. Seorang kalau alim ya di satu bidang saja. Ahli hadis, tapi dalam masalah fikih kurang. Dalam masalah tauhid tidak semapan hadisnya. Nah, intinya kalau kita mau menggeluti ilmu tertentu, dan ini sekali lagi saya sampaikan, bagi siapa? Bagi orang yang memang punya potensi, masih muda, hafalannya kuat, waktunya masih banyak, tanggungannya belum ada. Nah, ini tempuh apa itu? Menghafal matan. Saya ingin jago dalam masalah tauhid, hafalkan matan usul salasah, matan kitabut tauhid, matan al-qawaidul arba, matan akidah wasitiyah, matan akidah tohawiyah. Itu dilahap. Tentunya tidak mengurangi perhatian kita terhadap apa tadi? Ilmu yang sebelumnya tadi, Al-Quran. Kalau itu sudah wajib, ya, Al-Quran itu sudah nggak bisa ditawar. Maksudnya setelah kita perhatian terhadap Al-Quran, hafalan Al-Quran kita ada, ya, kita baru nambah yang seperti ini, matan ini. Nah, beliau mengatakan siapa yang menyangka ilmu bisa diraih tanpa menghafal, maka ini adalah hal yang mustahil. Ya, para ulama kita dahulu jago dari bidang ilmu karena apa? Hafalannya. Para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan ribuan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hadis itu bisa sampai ke kita? Ya karena hafalannya. Kita kenal sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kenal sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kita kenal sahabat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mukminin. Berapa ribu hadis yang mereka sampaikan kepada murid-muridnya. Dengan apa? Dengan hafalan. Ya, orang mau jadi ulama tapi nggak mau menghafal, ini omong kosong. Ya, hafalan saya lemah. Ya kalau gitu Anda tidak memiliki bakat jadi ulama. Harus tahu diri.
Tapi siapa yang punya hafalan yang kuat, dia memiliki potensi yang besar, silakan tempuh jalur ini. Selain menghafal Al-Quran dan As-Sunnah, maka hafalkan matan-matan tersebut. Nah, kemudian yang disebutkan di sini matan yang jami' yang rajih. Ini intinya matan yang diakui oleh ahli ilmu dalam bidang tersebut. Ya, ini sudah tingkat lanjutan ya. Artinya mungkin ada sebagian matan yang tidak diakui. Maka jangan ambil yang itu. Ambil matan yang diakui, yang disepakati oleh ahli ilmu di bidang tersebut. Baik, ini yang pertama. Jadi dengan menghafal matan. Kalau mau jadi ulama di bidang tertentu, Anda harus punya hafalan matan selain hafalan Al-Quran dan Sunnah. Adzan. Sudah adzan. Fadal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Jadi yang pertama, bagaimana menempuh jalan untuk bisa meraih ilmu yang sesungguhnya dengan menghafal matan. Yang kedua, wa ammal amru tsani, adapun perkara yang kedua, fa akhdhuhu ala mufidin nasihin, maka ia harus mengambil ilmu tersebut dari seorang mufid yang bisa memberi faedah, nasihin, dan memberi nasihat. Fatafza'u ila syekhin, maka ini merujuk kepada seorang syekh, seorang guru, tatafahamu anhu ma'aniyahu, yang bisa memahami makna-makna tersebut. Artinya Anda bisa memahami ilmu tersebut dari beliau. Yattasifu bihadzainil wasfaini, dan ini memiliki dua sifat. Baik, sebelum kita lanjutkan, jadi perkara yang kedua kesimpulannya apa? Kita harus belajar dengan seorang guru. Afwan, dengan guru. Bukan seorang ya, karena bisa jadi guru kita banyak. Kita harus belajar dengan guru. Harus mengambil ilmu langsung dengan guru. Ya kalau kita dengan ustadz atau dengan ulama, duduk di hadapan mereka. Sehingga kalau orang mau menjadi seorang alim, seorang yang berilmu dengan sesungguhnya, tapi dia nggak pernah duduk di hadapan seorang guru, belajar intensif, dan kembali lagi belajar matan tadi, ya sudah menghafalkan matan, lalu matan itu dipelajari di hadapan guru mulai dari awal sampai terakhir. Kalau itu nggak dilakukan, ya tidak akan pernah bisa menjadi seorang yang berilmu dengan sesungguhnya, alias tidak akan pernah menjadi seorang ulama. Dan sekali lagi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bagi siapa yang memang memiliki modal dan potensi menjadi seorang ulama, ini yang harus ditempuh. Namun kalau kita memiliki keterbatasan seperti yang tadi kita sampaikan dari segi usia, hafalan, kemampuan, tanggungan, nggak bisa Ustadz, ya sudah, yang penting kita hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan ini bisa meminimalisir kebodohan kita. Tapi jangan bermimpi untuk menjadi seorang ulama yang bisa berfatwa, yang bisa mengucapkan statement yang dipercaya. Ya kelasnya kita ini cuman menukil saja. Kalau ditanya, yang saya tahu kata Ustadz Fulan, kalau hafal dalilnya seperti ini, sudah. Kalau kita diajak debat, ya jangan mau, kita bukan ulama. Jadi kita harus paham apa? Keterbatasan kita, level kita nggak bisa untuk menjadi seorang ulama.
Ya, tapi ini kita bahas barangkali di antara kita atau di antara anak-anak kita ada yang bisa kita proyeksikan jadi ulama, monggo silahkan. Ya, ajarkan mereka ini jalannya. Kamu hafalkan matan ini dan kamu duduk dengan guru ini. Sudah jalan seperti itu. Nah, sekarang untuk menjadi seorang yang bisa mengajar, ini sebenarnya kaitannya dengan masalah ilmu agama, menjadi alim sesungguhnya. Tapi ini bisa kita ambil faedah, paling tidak dasar seorang yang bisa kita ambil ilmunya. Harus punya dua sifat. Fa'awaluhuma, yang pertama al-ifadah. Guru ini harus memiliki sifat ifadah. Apa ifadah? Secara makna bahasa artinya memberi faedah. Guru ini bisa memberi faedah. Namun secara spesifik berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wahyal ahliyatu fil ilmi, yaitu seorang guru yang memiliki keahlian di bidang ilmu tersebut. Taunya ahli gimana? Oh, banyak yang nonton. Apakah seperti itu? Banyak penggemarnya. Apakah seperti itu? Banyak apa kalau zaman sekarang? Subscribernya, banyak viewernya. Apakah itu menunjukkan seorang ahli? Belum tentu. Seorang ahli itu dilihat dari mana? Beliau mengatakan fayakunu, maka guru itu diantara mimman urifa, yang diketahui bitolabil ilmi, dengan riwayat menuntut ilmunya. Nah, Ustadz Fulan, Syekh Fulan dulu belajar di mana? Oh, riwayatnya ini loh jelas, biografinya belajar di luar negeri misalnya, S1 Madinah, S2 Madinah, S3 Madinah. Sudah. Guru-gurunya siapa? Guru-gurunya Syekh Fulan yang sudah dikenal sebagai ulama Ahlus Sunnah. Ya sudah. Berarti dia memiliki keahlian. Atau kelas lokal, Ustadz Fulan belajar di pondok A, pondok yang sudah ma'ruf, pondok B, pondok yang sudah ma'ruf. Nah, ini berarti jelas. Silahkan mengambil ilmu dari guru tersebut. Ya. Jadi urifa bi talabil ilmi wa talaqi hatta adraka. Dia dikenal sebagai orang yang menuntut ilmu dan mengambil ilmu hingga ia mendapatkan ilmu. Ya, terlebih kalau dapat rekomendasi dari gurunya. Fasarat lahu malakatun qawiyatun fihi, maka jadilah guru tersebut memiliki keahlian yang kuat di dalamnya. Nah, ini penting. Jadi kita bisa menimba ilmu dari seorang guru yang riwayat pendidikannya, menuntut ilmunya jelas. Nah, ini menuntut kita untuk apa? Untuk aktif, ya, dalam mencari tahu. Nah, ini wal aslu fi hadza, dalil atas hal ini, kenapa kita harus mengambil ilmu dari seorang guru yang jelas riwayat belajarnya, ada dalilnya. Ma akhrajahu Abu Daud, apa yang dikeluarkan oleh Abu Daud fi sunanihi, di dalam sunannya, bi isnadin qawiyyin, dengan sanad yang kuat, an Ibni Mas'udin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma'un, kalian mendengar, wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian, wa yusma'u mimman yasma'u minkum, dan akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bahasa Rasulullah SAW begitu rinci, jelas tapi singkat. Tasma'un, wahai sahabat, kalian sudah mendengarkan hadis dariku. Wa yusma'u minkum, dan nanti hadis kalian akan didengar oleh orang lain, yaitu para tabi'in. Wa yusma'u, dan nanti hadis yang didengar dari kalian oleh para tabi'in akan didengar pula oleh
yang mendengar kalian, yang mendengar dari kalian tersebut. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum, akan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Artinya hadis ini dari aku, dari Rasul SAW, akan kalian dengar dan kalian sampaikan, dan akan didengar oleh tabi'in, dan akan disampaikan pula terus. Dan ini disebut silsilah ilmu. Jadi jelas dari Rasulullah SAW, dari sahabat, dari tabi'in, dari tabi'ut tabi'in, dari murid-muridnya sampai seterusnya. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin mengambil ilmu dari seorang guru juga harus jelas belajarnya dari siapa. Siapa gurunya? Gurunya belajar dari siapa? Sampai pada titik sudah kita sepakati, oh, Ustadz ini ujung-ujungnya riwayat belajarnya kepada Syekh Fulan yang sudah jelas disepakati keilmuannya Ahlus Sunnah, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, 3 ulama yang cukup fenomenal di zaman akhir ini, yang mereka semua sudah meninggal dunia rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Nah, kan mereka punya murid-murid, murid-muridnya juga punya murid-murid. Nah, murid-muridnya juga punya murid-murid, dan di antara mereka semoga itu guru-guru kita. Jelas ya? Jadi seorang guru bisa diambil ilmunya kalau riwayat pendidikannya jelas. Kemudian kata beliau, wal ibratu bi umumil khitab, yang diambil pelajaran adalah secara umum pembicaraan ini, la bi khususil mukhatab, tidak karena kekhususan yang dibicarakan. Artinya memang ini hadis yang dibicarakan, tapi maksudnya secara umum ilmu. Fala yazalu, maka senantiasa min ma'alimil ilmi, di antara simbol-simbol ilmu, fi hadhil ummah, pada umat ini, an ya'khudahul khalifu anis salifi, ya, generasi setelahnya khalaf itu mengambil dari generasi sebelumnya salaf, ya. Dan kita sekarang mengambil ilmu dari guru kita mengambil ilmu dari gurunya mengambil dari ulama terus menerus, yaitu memiliki jalur keilmuan yang insya Allah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini syarat yang pertama, guru bisa kita ambil ilmunya kalau riwayat belajarnya apa? Jelas, menyambung sampai kepada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ammal wasfus tsani, adapun sifat yang kedua, seorang guru itu bisa dikatakan memberi manfaat, bisa mengajarkan ilmu, fahuwan nasihah. Sifat yang kedua adalah nasihat. Seorang guru itu harus memiliki sifat nasihat. Wa tajma'u ma'nayaini itsnaini, dan sifat nasihat ini terkumpul dalam 2 makna. Yang pertama, ahaduhuma salahiyatus syaikhi lil iqtida'i bihi, kelayakan untuk diteladani. Guru ini memiliki kelayakan untuk diteladani. Artinya bukan seorang guru yang kacau, bukan seorang guru yang ahli maksiat, bukan seorang guru yang memiliki kepribadian yang buruk. Loh, guru itu riwayat belajarnya jelas. Belajar sama Ustadz Fulan, Syekh Fulan, jelas. Iya. Tapi secara personal dia tidak layak menjadi seorang guru. Kenapa? Karena adabnya, karena perilakunya, karena kesehariannya. Ya. Maka seorang guru yang dikatakan nasihat itu harus memiliki kelayakan untuk diteladani. Wal ihtida'i bihadihi, dan juga diambil petunjuknya, wadallihi wasamtihi, dan juga bagaimana petunjuknya dan juga akhlaknya, perilakunya. Ini menunjukkan akhlak itu penting. Jangan sampai kita mengatakan yang penting ilmunya, enggak apa-apa,
akhlaknya buruk, yang penting kita ngambil ilmunya. Ini salah. Seorang guru bukan hanya ilmunya saja yang diambil, tapi kepribadiannya. Di zaman Imam Ahmad, ya saya lupa berapa persisnya, yang jelas yang hadir itu ratusan ribu. Sebagian kecil mencatat, sebagian besar melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad. Subhanallah. Ya, sebagian kecil mencatat, mungkin itu yang akan menjadi ulama penerus ya. Sebagian yang lain melihat bagaimana adabnya Imam Ahmad. Bagaimana sih beliau ketika bicara, ketika menjawab, ketika berkomunikasi dengan muridnya. Nah, ini bagian dari agama, bagian dari ilmu. Maka nggak bisa kita bayangkan kalau ada seorang yang hafid, hafal Quran, hafal hadis, hafal matan ini, hafal matan itu, riwayat belajarnya jelas, tapi dia suka dusta, tapi akhlaknya buruk, menampilkan kefasikan, berbuat dosa terang-terangan. Bisakah kita ambil ilmunya? Nggak bisa, karena dia tidak layak untuk diteladani. Nah, ini syarat yang pertama. Makna yang pertama dari seorang guru yang memiliki sifat nasihat. Wal akhir, dan yang terakhir, makna yang kedua atau syarat yang kedua, ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Dia juga harus mengetahui metode pengajaran. Bihaitsu, di mana yuhsinu ta'limal muta'allim, dia bisa baik di dalam mengajarkan orang yang belajar. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadurruhu, mengetahui apa yang maslahat bagi muridnya, apa yang madarat bagi muridnya. Wifqat tarbiyatil ilmiyati, sesuai dengan metode tarbiyah ilmiah, allati dzakaraha Asy-Syatibi fil Muwafaqat, yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang disebutkan Imam Asy-Syatibi saya tidak tahu. Yang jelas secara garis besar, seorang guru ini bisa kita ambil ilmunya, dan dia masuk kategori seorang yang memberi nasihat kalau dia tahu bagaimana metode mengajar. Artinya dia bisa mentransfer ilmu. Ya, karena ada seorang guru, seorang alim yang riwayat pendidikannya jelas dan akhlaknya jelas, sehingga dia bisa diteladani. Tapi dia kalau ngajar itu yang muridnya nggak mudeng. Ada kalanya seperti itu. Pintarnya pintar, cerdasnya cerdas, tapi kalau bicara, kalau menyampaikan sesuatu, yang dengar itu nggak paham. Nah, untuk guru semacam ini, maka dia tidak memiliki syarat kelayakan untuk diambil ilmunya. Karena tujuan kita belajar supaya mendapatkan ilmu. Nah, kalau gurunya pintar tapi nggak bisa mentransfer ilmu, apa yang didapat? Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, 3 syarat ini harus terpenuhi. Ya, 2 syarat, yang satu dipecah menjadi 2. Ya, jadi tempuh jalur ini. Kalau kita mau berhasil di dalam menuntut ilmu, tempuh jalur ini. Kita ringkaskan ya. Ada 3 kalau kita pecah, ada 2 kalau kita perinci. 3 itu apa? Yang pertama menghafal matan. Yang kedua mengambil ilmu dari guru yang jelas riwayat pendidikannya. Yang ketiga mengambil ilmu, berarti ada 4 ya, Afwan. Mengambil ilmu dari guru yang layak diteladani. Yang keempat mengambil ilmu dari guru yang bisa mentransfer ilmu. Jadi poin yang ke-5 ini, simbol yang ke-5, kalau bisa kita ringkaskan, bagaimana cara kita untuk sukses menjadi seorang penuntut ilmu sejati yang insya Allah akan diproyeksikan menjadi seorang ulama, harus memenuhi 4 perkara ini ya. Yang pertama menghafal apa? Matan. Yang kedua belajar dari seorang guru yang
jelas riwayat pendidikannya, riwayat belajarnya. Yang ketiga, mengambil ilmu dari seorang guru yang layak untuk diteladani, ya, bukan guru yang buruk akhlaknya. Dan yang keempat, belajar dari seorang guru yang bisa mentransfer ilmu, yang kalau kita diajari faham mudeng. Nah, ini silahkan diambil ilmunya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Masya Allah. Semoga bisa menjawab. Ya. Iya. Bagaimana hukumnya menerima hadiah dari perayaan non muslim, gitu ya? Hadiah ini dalam rangka perayaan hari raya non muslim. Kita sebagai seorang muslim bolehkah menerima hadiah tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Ya, terdapat asar dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau pernah menerima hadiah dari perayaan orang kafir. Ya. Tapi hanya menerima. Kalau kasih hadiah nggak boleh. Karena kalau kasih hadiah berarti kita ikut membenarkan. Tapi kalau menerima hadiah, ya kita diberi hadiah, kita terima. Ya. Jadi wallahu alam diperbolehkan. Kesimpulannya seperti itu. Mungkin itu Pak ya. Oke. Baik, ada lagi? Cukup ya? Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.